Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil pembahasan yang berkaitan dengan munculnya ilmu tafsir dan fase-fase dari ilmu tafsir. Baik. Pada minggu yang lalu kita telah menyinggung sedikit tentang munculnya atau sejarah munculnya ilmu tafsir dan fase-fase dari ilmu tafsir. Fase yang pertama bagaimana kita sebutkan yaitu Nabi SAW yang menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan kepada manusia. Karena kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun di Mekah maupun di Madinah. Baik, kemudian fase yang kedua, ilmu yang dimiliki oleh Nabi SAW berpindah kepada para sahabat di dalam pengetahuan Al-Quran Al-Karim, makna-makna dari Al-Quran Al-Karim, dan hukum-hukum yang berkaitan apa yang ada di dalamnya. Baik. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah menyinggung sedikit tentang pembahasan tahapan-tahapan ilmu tafsir bil ma'thur. Tahapan atau fase-fase ilmu tafsir bil ma'thur. Bagaimana telah kita sebutkan, tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang dinukilkan dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in, baik, dan tabi'ut tabi'in. Dan fase mereka mengambil ilmu itu secara lisan, dari hati ke hati. Mereka menghafal ilmu yang mereka dapatkan dari syekh-syekh mereka. Karena kan ada larangan untuk menulis selain Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kata Nabi, la taktubu anni syai'an wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Baik, tidak boleh kalian menulis dariku sesuatu selain dari Al-Quran, dan barang siapa yang menulis selain dari Al-Quran hendaknya dia menghapusnya. Baik, kemudian ini marahil atau fase ilmu tafsir bil ma'thur. Mereka mengambil ilmu
secara lisan. Itu pada generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Sampai datang zamannya Umar bin Abdul Aziz, kemudian beliau memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya, khawatir ilmu-ilmu tersebut akan hilang dikarenakan telah wafatnya para sahabat dan pemuka-pemuka tabi'in. Baik. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Baik, pada malam ini kita lanjutkan dari muqaddimah atau madkhal dari ilmu tafsir, yaitu pembahasan pembagian tafsir, pembagian tafsir dan jenis-jenis ilmu tafsir, pembagian ilmu tafsir dan jenis-jenis ilmu tafsir. Baik, perlu kita ketahui orang-orang yang meneliti tentang pembagian ilmu tafsir, mereka berselisih di dalam pembagian ilmu tafsir tersebut. Baik, dikarenakan mereka bergantung kepada kecerdasan mereka, kemudian mereka bergantung kepada ijtihad mereka di dalam membagikan ilmu tafsir dan menggolongkan suatu ilmu. Apakah ini ilmu tafsir, atau ini ilmu hadis, atau ini ilmu yang lain-lainnya. Baik. Jadi disebutkan oleh para ulama dari pembagian ilmu tafsir, pembagian yang pertama adalah pembagian Ibnu Abbas. Pembagian Ibnu Abbas. Ketika beliau mengatakan bahwasanya tafsir ada 4 pembagian. Bahwasanya tafsir ada 4 pembagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah semua orang Arab mereka mengetahuinya di dalam ucapan mereka. Karena kan Al-Qur'an Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang fasih. Baik. Jadi pembagian yang pertama, orang-orang Arab mereka mengetahui dari lafaz-lafaz Al-Qur'an Al-Karim dan makna-makna dari ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian yang mana tidak boleh seorang pun jahil darinya. Pembagian yang mana tidak boleh seorang pun jahil darinya. Seperti perkara halal, haram. Baik, halal, haram. Dan lebih agung lagi perkara tauhid. Perkara aqidah. Baik. Ini tidak boleh seseorang jahil, tidak mengetahui dari ilmu tauhid, ilmu aqidah. Karena kan mempelajari ilmu tauhid, ilmu aqidah adalah fardu ain. Harus semua muslim dan muslimah untuk mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala
dan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Baik. Kemudian yang ketiga adalah pembagian hanya para ulama yang mengetahui tafsirnya. Hanya para ulama yang mengetahui tafsirnya. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pembagian yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada empat pembagian yang dibagikan dibagikan oleh Ibnu Abbas tentang ilmu tafsir. Yang pertama kita ulang, yaitu orang Arab mereka mengetahui tafsirnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang pun jahil darinya, dari perkara halal, haram. Kemudian yang ketiga, hanya para ulama yang mengetahuinya. Yang keempat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seperti ayat-ayat sifat. Ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui contoh seperti al-yad. Yad itu adalah tangan dalam bahasa Arab. Baik. Adapun kaifiyah bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya dikarenakan Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya apa? Wajah, istiwa, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Baik. Ini yang pertama, pembagian tafsir dan jenis-jenisnya. Baik, yang kedua pembagian yang kedua adalah pembagian secara umum. Pembagian secara umum. Pembagian secara umum yang mana sebagian dari para peneliti mereka membahas dari pembagian secara umum ini. Mereka mengatakan taksim am, pembagian ilmu tafsir secara umum itu ada dua pembagian. Itu ada dua pembagian. Yang pertama, penafsiran Al-Quranul Karim tidak lebih sekedar menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quranul Karim dan i'rab jumlah. Ini berkaitan dengan ilmu nahwu. I'rab jumlah. Dan sebagian faidah berkaitan dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu yang ilmu balaghah itu cabang dari ilmu bahasa Arab. Baik. Ilmu balaghah adalah cabang dari ilmu bahasa Arab. Al-balaghah yang dipelajari di dalamnya untuk memperbagus di dalam mengungkapkan bahasa Arab. Itu salah satu tujuan. Kemudian juga dipelajari di dalamnya kita mengetahui susunan atau makna susunan kalimat. Kalau berkaitan dengan Al-Quran, makna susunan Al-Quran atau suatu ayat dan yang lain-lainnya. Baik. Ini pembagian yang pertama,
secara umum. Pembagian secara umum. Baik. Yang kedua, penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan petunjuk Al-Quran Al-Karim dan ajaran Al-Quran serta hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah disyariatkan kepada manusia. Baik. Ini yang pembagian yang kedua, pembagian secara umum. Baik, penafsiran Al-Quran Al-Karim bertujuan untuk menjelaskan petunjuk Al-Quran dan ajaran-ajarannya serta hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah disyariatkan kepada manusia. Baik, ini pembagian yang kedua. Baik. Kemudian pembagian yang ketiga. Ini adalah pembagian yang masyhur. Pembagian yang dikenal, ma'ruf. Baik, pembagian yang ketiga adalah pembagian yang masyhur dan dia ada 3 pembagian. Pembagian yang ketiga adalah pembagian yang masyhur berkaitan dengan ilmu agama. Baik. Dan dia ada 3 pembagian. Yang pertama menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan periwayatan. Dan dinamakan juga dengan at-tafsir bil ma'thur. Ini yang sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Jadi menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan periwayatan yaitu yang dinukilkan dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Ini tafsir bir-riwayat. Menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan riwayat. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan dirayah. Apa makna dirayah? Dirayah itu seperti mensyarah. Contoh ada sebuah hadis. Baik, ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Baik, innamal a'malu binniyat dijelaskan karena riwayat itu berkaitan dengan sanad. Seperti haddatsana fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in atau sampai kepada tabi'ut tabi'in. Itu riwayat. Adapun dirayah, dia menjelaskan kandungan dari sebuah ayat Al-Quran Al-Karim atau hadis Nabi SAW. Baik. Ini menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan dirayah. Dan juga dinamakan dengan menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan ra'i. Dengan pendapat. Dengan pemikiran. Tapi nanti akan kita jelaskan. Tafsir bir-ra'i ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Baik. Dan juga dinamakan dengan tafsir bil ijtihad. Menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan ijtihad. Ini bukan main-main ya. Yang boleh berijtihad itu para ulama. Tidak boleh orang yang masih mempelajari ilmu yang dasar, mengetahui ilmu agama yang dasar, kemudian dia menafsirkan Al-Quran. Ini
diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena ijtihad itu haknya para ulama. Kan seperti kita tuai libul ilm. Baik. Dan ilmu yang kecil. Kemudian yang ketiga, dari pembagian yang masyhur secara atau berkaitan dengan ilmu agama adalah menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan isyarat. Dan dinamakan juga dengan tafsir al-isyari. Baik, nanti akan ada pembahasan tersendiri apa makna tafsir bil isyarah. Tetapi kita sebutkan atau kita singgung sedikit, tafsir atau menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan isyarat adalah seorang menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan atau bukan makna yang zahir yang ditunjuki oleh sebuah ayat atau yang ditunjuki oleh Al-Quran Al-Karim. Dia menafsirkan bukan makna yang zahir yang dikandung oleh sebuah ayat Al-Quran Al-Karim atau dikandung oleh Al-Quran Al-Karim. Dia mencari makna yang lain. Ini makna al-isyarat. Menafsirkan Al-Quran dengan isyarat. Baik. Ini pembagian ilmu tafsir dan jenis-jenis dari ilmu tafsir. Baik. Kemudian kita jelaskan satu persatu apa itu tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bid dirayah atau bir ra'i. Baik. Kemudian tafsir al-isyari. Antum tulis tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran Al-Karim dinukilkan dari Nabi SAW atau para sahabat atau tabi'in. Baik, ini tafsir bil ma'thur. Karena al-ma'thur ini ismul maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab ismul maf'ul. Baik. Kalau al-athar, jadi ada istilah, ada hadis, ada sunnah, ada khabar, ada athar. Baik. Athar itu dalam ilmu bahasa Arab masdar. Kalau al-ma'thur ismul maf'ul. Baik, athar perlu antum ketahui, athar ini dibahas dalam ilmu hadis. Ada yang mengatakan athar itu apa yang diriwayatkan dari selain Nabi SAW. Ini ada sebagian ulama mengatakan apa yang diriwayatkan dari selain Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan athar itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan dari selain Nabi seperti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Baik. Jadi makna al-ma'thur yaitu yang dinukilkan dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in. Baik. Jadi tafsir bil ma'thur ini sebagaimana diketahui dia termasuk dari bagian ilmu hadis. Kenapa termasuk dari bagian ilmu hadis? Karena tafsir tersebut dinukilkan dari Nabi SAW. Sebagaimana ilmu hadis itu dinukilkan dari Nabi SAW. Hadis atau ucapan sahabat, ucapan tabi'in itu dinukilkan. Jadi ada jalur penukilan dan periwayatan. Baik, kalau sanadnya itu sampai kepada Nabi itu dinamakan dengan marfu di dalam ilmu hadis.
Kalau sanadnya sampai kepada para sahabat itu dinamakan dengan mauquf. Kalau sanadnya sampai kepada tabi'in itu dinamakan dengan maqtu'. Dinamakan dengan maqtu'. Baik. Jadi at-tafsir bil ma'thur, kesimpulan dari tafsir bil ma'thur adalah dia disyaratkan sebagaimana syarat-syarat yang ada di dalam ilmu hadis, dari ketentuan-ketentuan penukilan dan kesahihannya. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim mengutip ucapan Nabi SAW, perlu kita melihat rentetan sanad para perawi. Sama juga kalau kita mengutip ucapannya sahabat, mengambil sebuah ucapan sahabat Nabi SAW, kita melihat jalur periwayatannya, perawi-perawinya kita lihat, kuat nggak hafalannya, orangnya adil nggak, baik. Kemudian dia selamat nggak dari syad atau dari illah, cacat di dalam sanad maupun di dalam matan. Baik. Ini tafsir bil ma'thur, dan telah kita sebutkan kemarin kitab-kitab yang ditulis di dalam ilmu tafsir bil ma'thur seperti kitab Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga kitab As-Suyuti juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, kemudian yang kedua adalah tafsir bir-ra'yi wad dirayah. Penafsiran Al-Qur'an Al-Karim dengan pendapat atau pemikiran. Baik, wad dirayah. Apa makna dirayah? Dirayah sebagaimana kita sebutkan tadi, sebuah jumlah atau sebuah susunan dari Al-Qur'an Al-Karim, ayat Al-Qur'an, kita menjelaskan dari kandungan Al-Qur'an Al-Karim atau sebuah ayat. Hadis begitu juga. Baik. Baik. Antum tulis tafsir bir-ra'yi atau menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan pendapat, pemikiran, dan dirayah adalah menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim sesuai ijtihad para mufassir dan pengetahuan mereka di dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu usul. Ilmu usul banyak ya, ada ilmu usul fiqh, usulul hadis, kemudian usulul lughah dan yang lain-lainnya. Baik, ini definisi atau pengertian menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan ra'i, dengan pendapat atau pikiran. Baik. Dan kitab tafsir bir-ra'i, kita tafsir bir-ra'i dengan pendapat atau pikiran. Jangan antum pikirkan mereka menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan pendapat atau pemikiran, yaitu mereka menafsirkan Al-Qur'an semau mereka, bukan, tapi ijtihad mereka. Ijtihad mereka dikarenakan mereka mengetahui ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu usul dan ilmu-ilmu yang lainnya. Contohnya seperti Al-Kasyaf, karyanya atau miliknya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Baik, Al-Kasyaf milik Az-Zamakhsyari. Dia menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan ijtihad, dengan pendapat. Baik. Karena kan Al-Imam Az-Zamakhsyari dia sangat luas dalam ilmu bahasa Arab. Sangat luas dalam ilmu bahasa Arab, kemudian usul dan ilmu-ilmu yang lainnya.
Walaupun di dalam masalah akidah dia menyimpang. Dalam masalah akidah dia menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi contoh kitab yang berkaitan dengan tafsir bir-ra'i atau dirayah Kasyaf li Zamakhsyari. Kemudian tafsir al-Baydawi, tafsir al-Qurtubi. Baik. Kemudian tafsir bir-ra'i menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan pendapat atau pemikiran itu ada dua jenis. Yang pertama menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu atau ra'yi yang boleh menafsir Al-Qur'anul Karim dengan pendapat ada yang boleh. Baik. Kemudian jenis yang kedua menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan ra'yi, yaitu pendapat atau pemikiran yang tercela. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang tercela. Baik. Ini pembahasannya panjang lebar ya, tapi kita cuma mengambil faedah yang umum, yang secara global. Baik. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'i wa dirasah. Kemudian yang ketiga tafsir al-isyari. Tafsir al-isyari atau tafsir bil isyarah. Baik. Pengertiannya atau definisinya adalah menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan atau menafsirkan Al-Qur'anul Karim bukan makna yang zahir yang ditunjuki oleh Al-Qur'anul Karim. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia tidak mentafsirkan Al-Qur'anul Karim apa yang zahir dari ayat tersebut. Tapi dia menafsirkan yang lainnya. Menafsirkan dengan makna yang lainnya. Baik. Contohnya seperti tafsir kebanyakan dari orang-orang sufi. Baik. Tafsir dari kebanyakan orang-orang sufi. Kemudian orang-orang yang memberi istilahnya memberi peringatan kepada manusia. Baik. Kemudian fuqaha yang mana mereka menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan makna-makna yang benar pada suatu pembahasan. Akan tetapi makna zahir Al-Qur'an Al-Karim tidak menunjuki terhadap apa yang mereka jelaskan. Baik. Makna atau pembahasan yang mereka jelaskan itu benar dari sisi syariat. Akan tetapi yang dikandung oleh sebuah ayat, dari ayat Al-Qur'an Al-Karim tidak menunjuki makna tersebut. Baik, ini tafsir al-isyari atau tafsir bil isyarah. Baik. Faedah di sini, kitab yang paling masyhur berkaitan dengan tafsir al-isyari yang pertama tafsir An-Naisaburi. Tafsir An-Naisaburi. Tafsir An-Naisaburi ini tafsir yang ringkas miliknya
Tafsir Ar-Razi. Miliknya Tafsir Ar-Razi. Baik. Itu diantara kitab yang paling masyhur berkaitan dengan tafsir bil isyarah, yaitu tafsir An-Naisaburi, tafsir yang ringkas miliknya tafsir Ar-Razi. Baik, karena sudah masuk waktu azan, naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.